Tamus sudah diamankan, Tamus. berarti kita akan melihat nanti Tanknya siapa ya? agresivitas yang luar biasa dari Ano tim. Akai ada? Wah, Tigreal sih. Akai? Tigreal sih. Enggak, kalau udah ngeliat Harit gue ngeliatnya Akai sih. Feeling gue ya. Oke, kita lihat. Oke. Tapi Tigreal tuh kayak gua lebih suka Tigreal karena enak buat nyeretnya. Tapi Akai juga nggak jelek. Kita lihat Akai kah? Kalau Link berarti ini udah enak banget dari segi rotasi. Yang Yang kedua kalau misalkan kita ngomongin masalah sideliner Harit, apalagi menggunakan Purify nanti 1v1 situation ini sama Tamus, dia bisa mainin yang namanya kiting. Kiting itu apa? Kiting itu adalah pola permainan tarik ulur. Biar Tamusnya keluar skill, dia nggak bisa chest and temp, dia nggak bisa loncat. Ketika dia nggak bisa loncat, terkena slow dari Synchro Vision dan juga dari Chrono Dash, itu bakal mengganggu banget pola rotasi yang dimainkan sama Tamus dengan 1v1 situationnya. berarti ini yang bertukar adalah Brody Kagura dipakai sama Ano, sementara Barat Kufra, Barat Link sama kan Akai. Barat Link sama ininya sama siapa tuh yang dipakai Clover? Duh, pakai skin apa lagi Itu tuh? Parsha. Parsha, iya. Nah, Parsha diambil. Ini bertukar 2-3 hero ya? Nah, gue cuma penasaran sama berapa banyak Purify yang dipakai sama EVOS Esports. 3. Ini susah. Ini berarti bakal jadi Akai defensif, dan untuk ngelihat tadi kan kayak ada flicker ya dari si siapa namanya, dari si Hansnim kalau nggak salah, Clover tadi. Sebelah kiri Clover. Hansnim tuh. Hansnimnya pakai flicker ya kan. Ya berarti di sini kalau misalkan kita ngomongin masalah resilience, mau tidak mau ini Akai dari Hayden untuk menangkap Hansnim, dia sangat membutuhkan yang namanya Courage Mask. Oke. Nambahin movement speed. Namanya movement speed HP. dan nggak terlalu mati lah. Benar, nggak terlalu mati banget. Dan ini untuk PR-nya adalah 3 Purify ini. Ini bakal kayak gimana? Karena Akai dari awal kayak udah ada feeling gua kalau misalkan aspeknya bakal ke tank neraka. Justru enak banget dong kalau Akai. Bukan kalau Purify. Tapi gue kita masuk dulu ke in-game-nya. Untuk match yang ketiga di game kedua, Ano tim 1-0 melawan EVOS Esports. Gimana? Kenapa gue bilang enak banget 3 Purify Ano tim? Karena balik lagi, Purify itu kan lama banget tuh. Sementara yang dilawan adalah Brody sama Tamus. Oke, yang ada slow-slownya ya. Yang ada slow-slownya, dan ini langsung saja Haydennya langsung ter-pick off. Tapi masih bisa kabur dengan adanya Petrify yang digunakan sebelum dia terkena lasit, bro. Benar banget, masih aman begitu saja Variety. Hayo, harus lebih berhati-hati. Ingat, emang Variety sebelumnya di engage juga ya nggak sih? Di awal-awal game kayak gini, tapi ini lebih tekanannya lebih tinggi sih kalau di game yang kedua, karena mereka dari EVOS Esports sangat membutuhkan poin untuk di game kali ini. Mereka kehilangan poin di game yang pertama. Ya, ingat mereka menggunakan Purify, tapi crowd control dari Ano tim benar-benar gede banget, dan Hurricane Dash bukan satu-satunya yang harus mereka cemaskan. Ada yang overturn, ada Brody juga, dia punya ton up memories, Molten Side, pop up Inferno juga. Dan ini jangan lupa ya. Nah, ini Pak, saya bilang Pak, Frednya bahaya kalau ketemu sama Clover. Nah, tapi it's okay, early game dari semua lini Ano tim memang buruk sih. Iya. Bisa gue bilang. Wasiwannya benar-benar chaos sih. Bahaya banget ya. Ada Fred yang coba mengganggu depan sana. Pelan-pelan di slow evac Panzer. Coba untuk mengikuti pola permainan dan pola rotasi dari Variety. Biar udah mulai kelihatan lagi ke arah bottom lane mungkin. Karena Fred di arah top lane mau di-engage lagi. Kayak di bawah oke sendirian. Berarti mau tidak mau Frednya ini mungkin bakal di-cover sama seorang Brody atau Akai. Tapi harusnya Brody sih. Kayaknya butuh damage dealer juga. Paling nggak 1 kill aja dulu, dan sekarang bakal diambil juga untuk Hayden langsung 1000 pounder dapetin 1 Hansning, masih level 3, dia nggak punya Dance Welcome, tapi kayaknya nggak bakal disengage lebih jauh lagi karena kayaknya masih terlalu early juga sih. Kalau misalkan tadi tiba-tiba Hansningnya level 4 bakal jadi turning point juga buat teman-teman dari Ano. Betul sekali, dan kali ini dari EVOS Esports kayaknya mereka akan sedikit nyantai karena linknya juga udah mulai bergerak, tapi Revici ketahuan di sana. Ton dapat nomor dapetin 1. Stunnya connect. Revici masih punya Tempest of Blade. Ingat, hati-hati. Jangan sampai misstep. Ada 4 hero di top lane dan kali ini bakal di sandwich mungkin. Fred ketahuan di sana. Variety mungkin bakal down, dan di sana ada stun yang cukup indah. First blood dari Revici. Tempest of Blade. Dan langsung ditahan begitu saja. Revici mencoba untuk mundurinya. Overturnnya connect. Huba mengincar karena Revici down. Kali ini 1-1 Bung Volva. Ternyata lihat
Di depan sana Pansernya diberikan efek slow, stun, masuk semua connect dan kita ada rumput di depan sana dan masuk Oh, di depan absorb. sana Pansernya. Absorb damage menyelamatkan dari nyawanya Tapi seorang lagi. Hilda. Tapi satu lagi, Hayden hilang. Dia hajar sama Zoidberg dengan satu buah skill dari Farsha. 2 tukar 3 yang sangat dimana bisa kita bilang Ano Team disayangkan, tapi ini baik untuk Ano Team. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena dari kalkulasinya dia dapat range, dari tinggal ini ada Feather of Strike dan juga Variety. Terkena 3 hit, ini bakal sakit banget. Untungnya Link tidak berada di area mid untuk bisa melahap dia. Betul sekali Pak, dan kali ini langsung ada pertukaran ke arah lainnya dengan pergerakan recall terlebih dahulu karena dia tidak mau mengambil resiko Pak. Pada kali ini ada Black Dragon Form yang dikeluarkan misalnya Nino coba untuk memporak-porandakan lini bottom lane-nya. Dragon Tail, Furious Dive, Hurricane Death, seperti satu Panzer langsung mengerikan tekanan yang sangat luar biasa. Ini yang overturn dalam keadaan Gatling. Low effect keluar lagi, Panzer langsung mencoba untuk menghindar Hubah. Di engage dengan hadirnya satu buah fighter airstrike yang dimiliki oleh seorang Zoid. Ya, betul banget. Dan ini akan ada pergantian rotasi di mana kali ini Turtle bakal diambil oleh teman-teman dari Ano Team. Sementara kali ini akan mencoba melakukan zoning dengan adanya Blender. Well, kita masih bisa melihat di atas Harit. Akankah dia ingin mendapatkan sebuah turret atau jangan-jangan dia hanya ingin mencicil goldnya saja. Tampaknya mencicil goldnya saja ya, semampunya saja. Dan ngeliat Ano Teamnya seperti ini memang aduh, Haritnya udah. Enggak, masih belum di take down masalahnya. Dia masih punya Purify, Fuf. Iya. Ada Zaman Force bisa ke belakang. Clover udah level 6 juga di sini. Permasalahan utamanya adalah kali ini Nino menukarkan dari segi landing phase-nya. I don't know what happened, kayak Fred satu kali tumbang dia tukerin dari segi landing phase. Kayak dia tahu kalau misalkan nanti rotasi dari Ano Team ini bakal lebih mengincar ke arah rotasi dari Evil Silver ini bakal mengincar ke arah Frednya karena Frednya yang lebih punya impact gede di sebuah team fight. Nah, tapi kalau misalnya udah kayak gini, Kuba harusnya udah langsung bikin NOD ataupun NOD Holy Crystal sih kayaknya. Harusnya butuh itu sih. Tapi ya makanya aku bilang kayak dia bagus banget untuk dapetin pundi-pundi uang dari early game gini. Kuba harus hati-hati karena linknya langsung ke arah dia. Tahan, atas Fred Pak. Langsung coba mundur, Hubanya down di sisi belakang, Frednya dikejar. Stun keluar, Variety. Memberikan satu slow, 2, bahkan stucknya udah 4 kali ini dari Norba Memory. Udah keluar. Variety bahkan ingin bertahan terlebih dahulu. Retribution juga masih ada bahkan. Lihat zoning out dari Pansernya. Bolak-balik. Dia cuma untuk menakut-nakutin biar nggak ada yang recall di area bus sebelah kanan atau bottom lane. Tadi sayangnya udah 3 stack gitu dari si linknya. Tapi linknya langsung pakai TMS Blade dan timingnya agak sedikit miss ketika ultimate dibuka sama Bro. Ya ampun ya. 4 stack udah di menit yang kelima. Lihat Pansernya langsung ada 1000 Pounder bergerak dan bakal ada Purify begitu saja. Ini dia yang jadi ancaman banget untuk Hayden karena dia tidak mampu untuk meng-cancel Purify-nya, tapi minimal dia bisa men-trigger dari Purify-nya. Sengaja. Oh, sengaja. Karena dia nggak mau terlalu dekat dulu. No way, Nino mencoba untuk mundur, Black Dragon Form aja, mencoba untuk memporak-porandakan lini sampingnya dan kali ini bakal mundur. Dragon Tail Panzer udah mulai nongol, slow effect, Furious Dive, defensif, Tiger dan helmet dari Hunting. Bahkan kali ini lihat pergerakan dari defensinya dan Tempest of Blade digunakan begitu saja. Dapat 1 poin, hingga ternyata buffnya masih diamankan oleh Variety. Zaman Force sudah keluar dan bahkan di arah belakang ada Hurricane Dash offensive. Nino mencoba untuk bertahan, tapi tidak bisa. Dilihat di sana, Clover juga harus dikembangkan. Variety mengejar ke arah Pansernya, tapi kali ini di engage satu sistem begitu saja dan tidak bakal untuk pertama kali double kill dari Variety. 1, Nino ditukarkan 2. Ini benar-benar jadi ancaman early game yang sangat buruk bagi Evo Esports. Ya, tapi kita sudah melihat dari tadi Ano Team sebenarnya punya kuasa untuk melakukan counter, tapi Evo Esports di sini benar-benar bagus banget permainannya. Hasnim dia steady banget. Dan juga kalau kita ngelihat Haritnya sebelum dia mati di mid, dia tuh dari tadi selama 6 menit itu berada di atas untuk farming. Jadi menurut gua kematian mereka tetap nggak ada impact besar ke arah Ano Team sih. Tetap masih dipegang oleh Esports dari ekonomi, dari level, dan juga apalagi turtle-nya diambil. Dengan Turtle tadi membuka Feather of Heaven juga untuk seorang Clover. Clovernya bakal lebih sering kayak gitu. Sering apa? Itu maksudnya Chrono Dash bunyinya kan kayak gitu, Oh, Pak. iya. Sering gitu. Oke, ini bakal diambil sih dengan mudah. Boleh Pak lihat itemnya, Pak? Full, Pak. Sabar dong. Sekarang belum. Santai, masih poking damage aja.
Tapi di mid lane, ternyata di mid lane team fight-nya bukan team fight tapi pick off yang dilakukan oleh teman-teman dari EVOS Esports menuju ke arah mid lane turret. Mungkin bakal ditahan tapi enggak kali ini. Gak ada defense mechanism, gak ada Kagura untuk ngepok damage dengan umbrella-nya. Tentunya untuk membiarkan seorang Akai dan juga Brody melakukan defense ini bakal diantar banget. Flat untuk bertahan kali ini di Talonka mungkin. Di belakang ada Hurricane Dance, Tempest of Blade, bahaya tapi masih bisa dihindari begitu saja. Dapetin satu, Panzer di arah belakang mencoba untuk menghindari serangan yang bertubi-tubi dari Hayden yang gak bisa terdapat mau dapetin satu Panzer. Kita langsung welcome to my channel. Ditelan, Hanslim hilang begitu saja. Gangga masih bisa bertahan tapi kali ini langsung ada pergerakan dari Black Dragon Nino mencoba untuk dapetin satu. Hanslim mencoba menghindar, satu lagi hitnya. Variety killing spree. Save the day. Zoidberg mencoba untuk mengincar dengan cross strike tapi gak bisa. Stun impact-nya dapetin satu tapi Zoidberg tapi di shutdown. Ya betul banget, kali ini harinya masih bisa kabur dari Kronos juga. Dan apakah Kersokonya yang bisa gak kena? Enggak. Kira-kira kena. Itu item tuh. Oke, terima kasih Bapak Produser. Tapi kali ini di stun dan slow effect lagi. Pada Hurricane Dance, Purify, Wings by Wings berputar-putar saja. Itu barusan lucu banget sih. Karena Aiden movement speednya juga masih kecil banget. Jadi ya dia nggak mungkin bisa menggapai dengan ya Hurricane Dance. Ini varietinya bakal agak sedikit tanky Pak. Karena dia OTW Beast Killer. Apa? Beast Killer. Oh. Tuh, dia udah ngamanin clock sama armor. Ya. Bentar lagi dia bakal ke Beast Killer ya sekitar 200 lagi lah kalau 5100. Ya, 5500 enggak ding 400. Tapi mega killnya udah pecah nih dari Brody. Jadi ya Parsnya udah untung banyak banget. Wah, udah ada Sky Golden Helmet, Queen Swings tuh dari Hans Nim. Nah, Udah lagi dan Dragon Form keluar, minionnya nggak bakal bisa basic kali ini. Stun, mini stun Hans Nim. Menelan satu bawah Variety, flicker ke arah belakang. Itu untuk menyelamatkan diri tapi ada defensive defensive Variety-nya down terus saja ke arah belakang. Ternyata Power Friend incar satu untuk satu menentukan point kill-nya. Tempest Complete dapetin satu lagi. Bahkan dua Hayden juga harus down ternyata. Hans Nim-nya mencoba untuk bertahan tapi gak bisa. Lihat Nino-nya dengan buntut naga yang terlalu sakit. Lihat masih ada Dragon Tail-nya lagi yang kedua. Panzer mencoba untuk bertahan. Absorb bakal kebuka dan ternyata masih ada Parche di belakang. Zoidberg menjaga posisi karena menentukan prestasi. Oracle-nya langsung diamankan oleh Panzer. Bener banget kata si Kade. Dimana tadi perangnya di dalam bus itu kesalahan besar jika kamu melihat Hilda dengan stuck coklat. Coklat apa Stuck coklat. damage ya kan. Yes, betul banget, terlebih lagi sekarang udah ada Oracle tapi kali ini dengan adanya Hurricane Dash apakah mampu bisa menampakkan Panzer? Tampaknya tidak. Well, kita masih belum tahu apakah EVOS Esports akan berakhir seperti game pertama dan di mana dia owning banget di awal tapi bisa ke comeback. Benar banget. Dan kali ini pelan-pelan Revici udah harus mainin timing yang kayak tadi sih. Kayaknya mengincar langsung ke arah Variety tapi kali ini Revici hati-hati, retribusi digunakan dan Huba down, Tempest Complete, defensif mengincar ke arah belakang. Bisa menghindari serangan yang cukup mengejutkan. Itu bagus banget sih permainan dari Vicky-nya di mana Devianto naik. Wah, itu niat banget nunggu timing Devianto-nya. Tapi balik lagi, ini dari EVOS Esports dia nggak cuma dapetin bawah doang satu kill tadi, tapi juga dapetin satu utarut di atas. Wow, iya bener reseknya Bang Nampat Pak. Yes, tapi ya Ya ampun, sakitnya. ini belum sama mencari. Black Dragon formasi di Tanias masih ada zaman force dari para seorang Clover, belum dikeluarkan sama sekali. Nino mau untuk memporak-porak dengan formasi saja atau bahkan sengaja ya kayak biar ada cooldown. Terus nanti ketika mereka ngelord ada apa nggak ada ini Black Dragon form? Kayaknya ada atau nggak ada susah nahan juga sih. Oh no, ada Hurricane Dance, Hansen terjebak di depan sana, terjebak di depan Soldiator, dapat nomor dapat satu langsung dilahap begitu saja, Hansen tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Variety ternyata langsung dihajar, Linknya dapetin satu Revici, Cake mungkin dapetin dua Nino, itu ada Retribution. Hayden mencoba bertahan terlebih dahulu, belum ada pergerakan dari Hurricane Dance, sekarang sudah digunakan, dapat Blade, ofensif banget ke depan sana, Revici dapetin triple kill, Hansen mungkin bakal jadi maniak, Ubah hilang dan maniak lagi dari Cakim Revici, dan itu jadi wipe out untuk teman-teman Anok Team. And well, kita akan menuju ke game yang ketiga di match yang ketiga. Betul banget, di mana tadi Anok Team gagal untuk melakukan defense tanpa adanya Black Dragon Form yang dimiliki oleh Lusongnya. Gagal untuk melakukan bantuan dan ya selamat untuk EVOS Esports yang mendapatkan game kedua. Mantap sekali. Tos. Lemes amat. Apanya? Dia di tos kayak semuanya lagi lemes gitu. Mungkin karena lagi apa ya? Lagi fokus kali. Lagi fokus. Lagi fokus. Karena kan berpengaruh sekali loh, kalau misalkan lagi